Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Masih kembali lagi dalam renungan harian AKBP Batam Center, Reso Batam Center. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini firman Tuhan kembali menyapa Anda dalam renungan harian. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Memberi dengan ikhlas. Bapak Ibu Saudara-saudari, memang pada minggu-minggu ini, apalagi topik minggu pada hari Minggu yang lalu, dengan topik berbuat baik kepada semua orang. Sehingga dalam minggu-minggu ini, topik-topik atau firman Tuhan melalui topik harian mengajak kita untuk melakukan hal-hal kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin kita diperintahkan untuk mengampuni, hari ini kita diajak untuk melakukan hal-hal yang dengan ikhlas. Memberi dengan ikhlas, sebagaimana judul pada firman Tuhan hari ini. Ya, karena ada banyak sekali orang yang memberi tapi tidak dengan ikhlas. Untuk itu penegasan bahwa hari ini melalui firman Tuhan kita diingatkan untuk memberi dengan ikhlas. Berbicara tentang memberi, ternyata ada berbagai tipe atau jenis-jenis orang-orang yang memberi. Di antaranya adalah ada orang yang pamrih, memberi karena mungkin dia mengharapkan balasan, memberi karena mengharapkan ada orang yang membalas kebaikan juga dengan dia. Nah, ini adalah tipe yang memberi yang sangat-sangat salah. Lalu ada juga memberi karena balas budi. Kalau tadi mengharapkan dibalas, ini dia memberi hanya karena dia berusaha membalas. Memang membalas kebaikan dengan kebaikan itu perlu dan harus. Tapi bukan berarti ketika kita memberi hanya gara-gara supaya tidak berhutang, supaya kita menghilangkan konsep, aduh saya berhutang budi, saya berhutang jasa. Iya, memang ketika kita melakukan kebaikan, kita perlu mengingat kebaikan orang yang kepada kita. Tapi bukan berarti kita memberi hanya karena mau membalas budinya, sehingga ada kesan ini tidak tulus. Hanya ada konsep yang penting impas. Ini pun salah. Lalu ada juga konsep memberi biar dilihat baik. Ini pun juga salah. Ya, saya memberikan contoh-contoh memberi yang salah. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada orang yang memberi untuk pencitraan. Bahkan ini sering sekali terjadi pada belakangan ini. Kita diingatkan agar kita memberi dengan tulus, memberi dengan ikhlas. Bahkan firman Tuhan hari ini mau ajak. Untuk itu, kita harus melupakan, menghilangkan konsep pamrih, balas budi, atau bahkan pencitraan. Tapi memberilah dengan tulus dan ikhlas. Memberilah sebab Tuhan tahu apa isi hati kita. Untuk apa kita memberi dengan kebohongan? Untuk apa kita memberi dengan ketidakikhlasan? Untuk apa kita memberi dengan hal-hal yang tidak jujur? Padahal Tuhan sendiri tahu apa yang di hati kita. Kita mau cari muka sama siapa? Sama manusia? Mungkin manusia bisa dikelabui, tapi Tuhan tidak. Oleh karena itu, kalaupun kita memberi kepada manusia, ingatlah, apapun yang kita lakukan di dunia ini, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Maka, marilah mulai sekarang kita ingat memberi dengan tulus dan ikhlas. Jika Bapak Ibu sudah melakukan bahkan sebelum firman Tuhan hari ini saya beritakan, puji Tuhan. Dan itu harus kita pertahankan dan teruskan. Tapi jika Bapak Ibu sampai saat ini masih ada konsep memberi dengan iming-iming satu dan lain hal, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk berubah dan bertobat dan kembali ke jalan Tuhan
bahwa Tuhan adalah penguji hati. Dia tahu isi hati kita dan Dia mau bahwa kita memberi dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita memberi dengan sukarela, maka hasilnya kita akan bersuka cita. Ketika kita ikhlas, kita tidak akan bersungut-sungut. Sebaliknya, ketika ada orang yang memberi dengan bersungut-sungut, dia tidak akan bersuka cita. Tulus dan ikhlas agar Tuhan senang. Tentu kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti kata lagu, menyenangkan hati Tuhan, hanya itu kerinduan kita. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini kita diingatkan, apa yang boleh kita beri dengan ketulusan hati, kita berikan dengan sukacita. Sebab firman Tuhan benar-benar mengajak kita, umatnya, untuk kita memberikan persembahan kita dengan sukarela kepada Tuhan. Kalaupun kita memberikan apapun kepada teman, saudara, kerabat, keluarga, biarlah itu juga menjadi persembahan hidup kita kepada Tuhan Yesus saja. Sebab kalaupun kita mau memberikan persembahan kita, baik hidup kita, persembahan hasil dari pekerjaan kita, atau apapun itu secara khusus kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan ibadah dan lain sebagainya, biarlah semuanya pun hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kalau kita bisa memberi kepada manusia dengan tulus dan ikhlas, tentu ketika kita memberi kepada Tuhan melalui persembahan kita, kita juga jauh lebih tulus lagi kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang empunnya segala hal. Kalaupun kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, itu adalah tanda ucapan syukur kita kepada Dia, bukan untuk membayar Dia. Sebab apa yang boleh kita terima, apa yang boleh kita hasilkan, semuanya berasal dari Tuhan. Maka kita mau kembalikan kepada Dia dalam persembahan kita dengan sukarela, sukacita, hati yang tulus dan ikhlas, dan tentu di dalam Yesus Kristus. Mari memberi dengan sukacita, mari memberi dengan tulus dan ikhlas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.